kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mendengar firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita di awal bulan ini pada hari Senin ini, yaitu yang diangkat dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudaraku, ada pemahaman umum kalau orang sudah tua, dia sudah berhikmat, sudah boleh berbicara di hadapan publik, sudah boleh mengutarakan pikiran-pikirannya, pendapatnya di dalam publik supaya diangkat menjadi saran bagi pengambilan keputusan. Sebaliknya, orang muda dianggap tidak berpengalaman, dianggap tidak punya pengetahuan, sehingga lama-lama banyak orang muda menghindar masuk ke ruang publik untuk menyampaikan gagasan dan pikiran-pikirannya. Karena itu Paulus mencoba memberikan tempat dan ruang yang tepat bagi orang muda, bagaimana dia seharusnya berperan dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan beriman. Paulus kepada Timotius, seorang muda, berkata kepada mereka, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi soal muda atau tua bukanlah penentu dalam kualitas kehidupan seseorang. Orang muda bisa mempunyai kualitas yang tinggi. Tentu orang yang sudah tua pun bisa mempunyai kualitas yang tinggi pula. Karena itu membangun karakterlah yang penting. Kapankah berpengalaman kalau dia tidak melakukannya sejak muda? Kalau orang selalu berpikir, tunggu banyak dulu pengalamanmu baru kau bisa berbicara, kapan dia bisa berpengalaman kalau tidak diberikan ruang untuk mengekspresikan dirinya, untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan? Karena itu Paulus mengutamakan karakter orang. Dalam hal ini disarankan untuk 5 hal terjadi pada diri orang muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadilah teladan. Bagaimana kita membangun diri kita menjadi teladan bagi orang lain? Dalam 5 hal. Perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Teladan dalam perkataan. Kualitas orang sering tergambar dari ucapannya. Kalau dia menggunakan kata-kata hikmat, kata-kata yang bagus, yang membangun, disitulah kualitas orang. Tetapi kalau kata-katanya adalah kalimat-kalimat recehan, kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat penghina, itulah karakternya. Jadi ucapan orang, teknik kemampuan orang mengkomunikasikan sesuatu seringkali datang dari pikiran dan dari hatinya. Jadi kalimat-kalimat yang baru, yang bagus, yang membangun, justru itulah kualitas orang muda yang diharapkan oleh Paulus. Kemudian dikatakan dalam tingkah laku, dalam karakter, dalam perbuatan, cara kita berinteraksi, cara kita bergaul, cara kita hidup bersama dengan masyarakat, itu akan mencerminkan tingkah laku kita. Apakah kita orang yang layak diteladani atau malah dihindari? Biasanya orang-orang yang diteladani itu, kemanapun dia pergi, orang selalu datang karena suka melihat kehidupannya. Juga dalam kasihmu, bagaimana seseorang hidup di dalam kasih sehingga dia mengalirkan
kuasa Kristus dalam kehidupannya. Juga dalam kesetiaan. Kesetiaan biasanya terjadi dari kehidupan yang terlatih untuk tetap konsisten melakukan sesuatu di dalam pekerjaannya. Setia dalam janji, setia dalam perkataan, setia dalam pikiran, dalam melaksanakan program, dalam melaksanakan berbagai kegiatan di dalam kehidupannya. Sehingga kesetiaan itu terlihat dari aktivitasnya, bagaimana dari awal sampai akhir dia melakukannya dengan baik. Juga dalam kesucianmu. Ini memang kehidupan yang pada zaman ini menjadi tantangan yang paling sulit dalam kehidupan kita. Bagaimana seseorang menjaga kesucian, tidak tercemar oleh kehidupan sekitar, tidak tercemar oleh mabuk-mabukan untuk orang muda, oleh judul, oleh berbagai kegiatan yang merusak diri dan orang lain. Menjaga kesucian itu selalu berada dalam ketaatan kepada Tuhan dan dalam mengasihi sesama manusia. Jagalah, jadilah teladan dalam 5 hal. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Sebagai orang muda, mari bangkit melayani Tuhan dari dirimu. Bangkit dari dirimu, bangun dirimu yang penuh dengan dedikasi, penuh dengan kerinduan untuk melayani Tuhan dan memperbaiki kehidupan di sekitarmu. Jangan tunggu sampai tua dulu. Setelah tua nanti daya dan tenagamu sudah berkurang. Selagi engkau masih muda, lakukanlah yang terbaik untuk melayani Tuhan. Momen masa muda adalah momen emas, momen terbaik dalam melayani Tuhan. Jangan tunggu tua dulu, karena kalau kamu sudah tua, orang muda akan membawamu ke arah mana mereka suka. Selagi masih muda, layanilah Tuhan dengan penuh kasih. Tuhan memberkatimu. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang membawa kami, mengingatkan kami khususnya orang-orang muda, supaya tidak seorang pun merendahkan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi mereka boleh menjadi teladan, teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, teladan dalam kasih, teladan dalam kesucian, teladan dalam kehidupan yang baik di hadapan Tuhan, teladan dalam kesetiaan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu menuntun setiap orang muda, supaya pada masa usia potensial mereka, masa muda ini, mereka boleh melayani-Mu lebih baik di hadapan Tuhan, supaya masa depan mereka sungguh-sungguh berada dalam tuntunan Tuhan. Terimalah doa kami ini di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.